Oke, selamat pagi lagi dengan Kamil Motor. Nah, kita sering jawab pertanyaan nih sekarang ya, karena pertanyaannya tambah banyak nih. Ya, mungkin ada yang diulang satu satu dua mal gitu ya, biar lebih paten. Kita sama si Kiki Oke, sama Nyonya di belakang. Seperti biasa kita berangkat ke bengkel. Ini jam 9-an. Pertanyaan pertama, sayangku. Ban belakang miring di 306 ya, itu sering ditanyakan tapi nggak apa-apa lah. Kemarin juga ada yang tanya soalnya awal-awal, baru-baru maksudnya. Jadi kalau miring itu bisa dari lahar torsi ya untuk 306. Jadi nggak ada cara lain adalah ganti lahar torsinya. Gitu, biasanya di laharnya rusak, bannya jadi miring. Udah gitu nanti bisa mentok ke dalam ke fender. Ya, itu jawaban singkat aja ya. Jadi lahar torsi. Videonya banyak kok di Kamil Motor, tinggal di searching aja lahar torsi. Ini kita isi bensin dulu ya. Kita nanti lanjut ke pertanyaan, ke jawaban. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita isi bensin berasan 100.000. Gimana Bu? Ya, roda gemuruh ya. Nah, ini roda gemuruh. Pertanyaan berikutnya adalah roda gemuruh. Nah, kalau gemuruhnya misalkan di tol semakin kencang, gemuruhnya semakin kencang, itu dari as roda. As rodanya sudah rusak ya. Nanti tinggal dicek yang sebelah mana. Biasanya sih satu, nggak jarang bareng-bareng, 2-3 jarang. Entah di depan, entah di belakang. Tapi nanti didengerin ya. Tapi kalau gemuruhnya di bawah kecepatan 50 atau 60 itu dari ban ya. Kecepatan 70-80 tuh hilang gemuruhnya, itu dari bannya sudah upkir, sudah kadaluarsa, jadi sudah keras, jadi harus diganti bannya ya. Kalau gemuruhnya di bawah 60 gitu, nanti 70 atau 80 nya hilang, itu dari ban ya. Lihat aja tanggal kadaluarsanya, biasanya di situ ada minggu dan tahun ya. Misalkan 34 18, nah itu berarti minggu ke 34, tahunnya 2018. Oke, lanjut Bu. Gemuruh udah, bawahnya lagi getar roda ya, ada hubungan dengan roda nih. Roda biasanya getar roda itu bisa dari apa namanya, balancing biasanya. Jadi berasa getar itu bisa dari balancing, bisa gitu ya. Jadi coba dicek balancingnya. Jadi kecepatan tertentu misalkan 100 atau 90 dia bergetar, tapi nanti di 100 hilang gitu. Jadi di kecepatan tertentu ya, entah hanya 80 doang, nanti ditambah-tambah lagi lama-lama hilang. Itu bisa dari balancing, bukan sporing ya, tapi balancing gitu. Coba aja di balancing ya. Kalau balancing lebih murah dibanding sporing, kalau sporing lebih mahal. Jadi kalau tidak perlu sporing ya balancing aja, jadi lebih hemat. Nah, tapi kalau mau sekalian monggo. Karena kalau balancing tidak bisa pakai alat lain ya, harus di tongkang ban. Tapi kalau sporing itu bisa pakai benang, diukur dari depan ke belakang bisa. Kalau sporing, kalau balancing nggak bisa, harus ke tukang balan ya. Oke, lanjut Bu. Oke, sekarang di rem katanya setir bergetar. Nah, kalau di rem setir bergetar berarti dari remnya, dari disc brake-nya bisa. Keseringan dari disc brake ya. Disc brake itu piringan rem. Nah, itu oleng bisa. Ya kan? Bisa dari hubnya. Hubnya itu apa? Dudukannya disc brake. Ya kan? Tempat nempelnya disc brake itu hub roda. Itu bisa juga. Tapi untuk langkah awal cek disc brake-nya oleh nggak di tukang bubut ya. Mereka tahu tuh tukang bubut. Tapi kalau udah dicek bagus misalkan, atau sudah dibubut masih, berarti hub roda. Jadi hub rodanya harus diganti ya. Hub roda itu dudukan buat naronnya si piringan gitu ya. Selain tadi kan kalau yang getar saat jalan tidak direm ya, itu bisa dari balancing ya, tadi sudah. Lanjut Bu. Di rem bercit. Nah, ini masih ke rem juga ya. Di rem bercit itu bisa dari kampasnya udah terlalu tua ya, atau habis mungkin, atau sudah terlalu lama, masih tebal tapi sudah keras, itu juga bisa bercit ya. Atau pinggiran dari piringannya sudah
tinggi ya, itu di bubut bisa diratain gitu ya. Atau kampasnya mungkin udah lama nih belum pernah ganti, udah 4 tahun gitu atau 3 tahun, dia juga bisa keras walaupun masih tebel ya. Namanya kampas, dia akan mengeras kalau udah lama. Lanjut Bu. Sebentar, ini soalnya si nyonya yang direm narik kiri kanan. direm narik kiri kanan. Nah kalau kita rem narik kiri atau kanan itu bisa dari lower arm ya, lower armnya itu busingnya bisa ya, busingnya rusak juga bisa. Pas di rem itu narik ke kiri atau kanan ya, pas di rem kayak bergerak si setirnya ya. Itu bisa dari busing armnya dicek ya. Itu sering rusak kalau di Visit, mungkin di mobil lain juga suka rusak busing armnya, nanti dicek aja. Oke. Lanjut lagi di gas itu nyegas ya, dia bergetar, itu sama, itu kemungkinan dari busing arm juga kalau di gas ya. Jadi di sistem kaki-kaki ya, entah terot entah busing arm gitu, itu dicek, digoyang-goyangin aja bannya, mungkin bannya sudah oleng ya, makanya dia bergetar saat kita gas karena dia posisinya berubah ya. Kan harusnya rigid ya, tidak boleh bergetar-getar gitu, tidak boleh goyang-goyang bannya. Kalau terot, long terot dan si busing armnya oke, biasanya nggak bergetar, nggak goyang. Lagi Bu. Di gas setir liar. Oh di gas setir liar. Nah pernah ya kayak gitu juga pertanyaan ya. Ini pertanyaan, saat di gas ngung gitu setirnya jadi liar gitu, naik kiri kanan gitu ya. Itu sering kejadian di busing arm juga, jadi tetap di busing arm ya. Jadi ini by kasus ya, nanti apa yang diperbaiki yaitu yang tadi busing armnya dicek. Jadi saat digas setirnya jadi liar ke kiri atau ke kanan gitu, itu bisa juga dari busing arm. Lanjut Bu. Di kopling, sekarang ke kopling nih, tadi ke gas. Di kopling mesinnya mati. Kalau posisi tidur misalkan harus ngopling atau mau pindah gigi kan harus ngopling kan kalau yang manual. Jadi pindah gigi harus nginjak kopling, kelamaan nginjak kopling dia mati tuh, cus gitu mati. Nah itu bisa dari PSS ya, Vehicle Speed Sensor, karena dia si mesinnya tidak tahu kecepatan mobilnya, si ECU-nya. Terus biasanya dibarengin dengan speedometernya mati. Speedometer mati nggak jalan, itu bisa dari PSS. Efeknya nanti mesinnya suka mati kalau injak kopling saat mau pindah gigi atau mau posisi tidur, biasanya kan harus ngoper gigi, dia mati. Lanjut Bu. Di kopling tidak kuat nanjak. Oke. Oh iya tadi sebentar, saya ini yang PSS itu sensornya bisa di browsing ya. PSS posisinya ada di transmisi ya. Kalau yang manual otomatis ada di transmisi. Ada juga yang tidak pakai PSS seperti mobil yang sekarang. Yang mobil kita ini tidak pakai PSS ya. Dia sudah informasi PSS-nya dari ABS. Nah sekarang balik ke kopling, katanya nggak mau nanjak, yaitu koplingnya selip ya. Koplingnya selip biasanya untuk ngetes kopling selip adalah dengan tanjakan gitu. Kalau dia nggak mau nanjak, mesinnya ngeraung-raung tapi mobilnya nggak jalan, itu koplingnya habis ya, harus ganti kopling kalau itu. Lagi Bu, sudah habis. Satu lagi sudah habis, sudah nyampe soalnya ya. Nanti lanjut lagi ya, di kopling masih banyak itunya. Terima kasih sudah nonton, nanti kita lanjut lagi besok. Sampai jumpa lagi.